Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat bisa menuntut ilmu di ma'had ini. Dan semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang tentunya wajib kita syukuri. Dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa berkumpul pada malam hari ini di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di perpustakaan Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi. Yang mana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kumpul kita ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dalam mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kumpul kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan upaya kita dalam memenuhi hak seorang, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya, idzastansahaka fansah lahu. Apabila ada seorang muslim yang minta untuk memberi nasihat, maka berilah nasihat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita ikuti, yang kita teladani, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, menyampaikan yang halal, menyampaikan yang haram kepada umatnya, sehingga jelaslah seluruh perkara-perkara agama yang mulia ini. Maka sempurnalah agama Islam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha agama Islam adalah agama yang mulia, dan aku ridha bagi kalian agama Islam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kita kecuali seluruh perkara-perkara di dalam agama kita ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bihi. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu." Tidaklah aku meninggalkan sesuatu pun dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, illa wa qad amartukum bihi, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah perintahkan kalian. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu pun dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kalian, kecuali aku telah melarang kalian dari mengerjakannya.
Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak sisa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan kepada surganya Allah ataupun yang menjauhkan dari nerakanya Allah, kecuali semuanya telah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan untuk umatnya warisan apapun kecuali apa? Ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sering sekali kita dengar, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan kepada kita dinar, mereka tidak mewariskan kepada kita dirham, tidak mewariskan harta. Innama warrathul ilma. Mereka hanya mewariskan kepada kita apa? Ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka bersyukur, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu agama. Alangkah meruginya orang-orang yang mereka tidak mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah meruginya mereka orang-orang yang berpaling, tidak mau menjemput warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah suatu ketika beliau berjalan di pasar Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Kemudian Abu Hurairah ini berhenti di pasar tersebut. Dan beliau mengatakan, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Wahai para penduduk pasar, wahai orang-orang yang ada di pasar, ma a'jazakum. Alangkah meruginya kalian. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah. Lantas orang-orang mengatakan, apa itu wahai Abu Hurairah? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna la tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Di sana ada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi, sedangkan kalian berada di sini. La tadhhabuna fatakhudun. Kalian tidak pergi dan mengambil nasibakum minhu. Ini bagian kalian dari warisan tersebut. Qalu wa aina huwa. Maka orang-orang yang berada di pasar bertanya kepada Abu Hurairah, aina huwa? Di mana warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fil masjid. Warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid, sedang dibagi-bagi. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Maka mereka bergegas menuju ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Dan Abu Hurairah masih tetap berdiri di pasar sambil menunggu mereka kembali. Faqala lahum, maka ketika mereka kembali, Abu Hurairah mengatakan, "Malakum? Ada apa dengan kalian?" Qalu ya Abu Hurairah, faqad atayna al-masjida fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Wahai Abu Hurairah, kami telah mendatangi masjid dan kami masuk ke masjid, falam nara fihi syai'an yuqsam, dan kami tidak melihat ada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi di dalam masjid. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Ama ra'aitum fil masjidi ahadan?" Tidakkah engkau melihat di masjid ada seorang? Qalu bala. Benar, tentu. Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat ada orang-orang yang mereka sedang salat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, dan ada yang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, dan ada yang sedang belajar perkara yang haram, sedang belajar perkara yang halal. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Waihakum, celaka kalian. Fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Itulah
warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi di dalam masjid, yaitu ilmu, mengenal perkara yang haram, mengenal yang halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Maka beruntunglah orang-orang yang berhasil mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita saksikan banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang mereka ingin sekali untuk belajar ilmu agama, akan tapi mereka tidak memiliki waktu. Adapun antum, masya Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa belajar di ma'had ini, bisa menuntut ilmu, bisa berguru kepada ustadz-ustadz yang ada. Dan orang-orang di luar sana, mereka banyak yang iri dengan antum. Mereka tidak memiliki waktu. Dari pagi sampai sore mereka bekerja. Setelah itu capek tidur. Kemudian juga banyak anak-anak yang di luar sana, mereka ingin belajar di pondok, mereka ingin belajar ilmu agama. Tapi karena mungkin terbentur biaya, atau karena mungkin anaknya mau, orang tuanya tidak mau. Makanya ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar, yang tentu saja patut kita syukuri dan wajib kita syukuri, yaitu nikmat bisa menuntut ilmu. Dan di antara bentuk syukur kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bisa menuntut ilmu adalah dengan menggunakan waktu-waktu kita selama di pondok ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu kita selama di ma'had ini dengan sebaik-baiknya. Bersemangat untuk menuntut ilmu, tidak malas, dan usahakan niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalan kita, Allah akan ringankan kita, Allah akan fahamkan kita dalam perkara-perkara agama. Berkaitan dengan nikmat waktu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika masih muda, kita memiliki kekuatan, kita memiliki waktu yang banyak, pikiran kita masih belum kemana-mana. Maka ketika masa muda, ini adalah waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk menuntut ilmu agama, untuk menghafal dan yang lainnya. Wasihhataka qabla saqamik. Dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqri. Dan kayamu sebelum datang kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syaghlik. Dan gunakanlah, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang waktu-waktu yang menyibukkanmu. Wa hayataka qabla mautik. Demikian juga manfaatkanlah masa hidupmu selama di dunia ini untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk menuntut ilmu agama sebelum datangnya kematian. Karena kalau sudah datangnya kematian, maka akan terputus amal-amal kita. Sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda mengenai amalan-amalan yang tidak terputus, yang tidak terputus pahalanya terus mengalir. Kata Nabi SAW, apabila seorang manusia itu meninggal, mati, maka terputuslah amalan-amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, bangun masjid, kemudian sumur, kemudian wakaf kitab misalnya. Ini adalah sedekah jariyah, yang mana sedekah-sedekah kita ini akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang akan mengalirkan pahalanya bagi orang-orang yang menyebarkannya. Dan anak yang soleh. Anak yang soleh, pahalanya pun akan kembali kepada orang tuanya. Karena orang tuanya selama di dunia dia mendidik anaknya untuk menjadi orang yang soleh.
Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, demikian juga di antara kiat yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memanfaatkan waktu-waktu yang ada saat ini, yaitu dengan meninggalkan segala aktivitas yang sia-sia, segala aktivitas yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, agama seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara, dia meninggalkan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi betapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia karena kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Digunakan untuk bergadang, digunakan untuk ngobrol misalnya, sehingga apa? Sehingga kita tidur larut malam dan tidak bisa bangun subuh. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tentu saja perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ini perlu kita hindari. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, di antara hal juga yang perlu kita perhatikan bagi para penuntut ilmu agar dia semangatnya kembali dalam menuntut ilmu, semangatnya berkobar dalam menuntut ilmu, yaitu dengan membaca sejarah-sejarah para ulama. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka, bagaimana mereka membaca kitab, bagaimana semangat mereka menemui guru-guru mereka. Jadi cari di maktabah ini banyak sekali kitab-kitab. Kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana perjalanan para ulama mereka menuntut ilmu. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu misalnya. Bagaimana cara membaca buku yang benar. Ya mungkin selama ini kita bingung. Di maktabah lihat bukunya gede-gede mungkin. Sehingga sampai maktabah kita bingung mau milih buku yang mana. Ya. Di antara kisah yang masyhur di kalangan para ulama adalah kisah Abul Wafa ibn Aqil al-Hambali. Abul Wafa ibn Aqil, beliau termasuk seorang ulama yang sangat perhatian sekali dengan waktu. Beliau mengatakan, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya tidak halal bagiku menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Tidak halal bagiku menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Sehingga Ibnu Aqil pernah mengatakan, jadi apabila saya mulai merasa capek ketika belajar. Jadi ketika kita membaca buku, biasanya kita akan merasa capek. Ketika belajar, kita akan merasa capek. Membaca buku semakin lama, mata kita semakin apa? Semakin tidak kuat biasanya. Apa yang beliau katakan? Kalau misalnya ini terjadi, ketika saya membaca buku, kemudian saya merasa capek, beliau beristirahat. Dan ketika beliau beristirahat, beliau tidak diam. Beliau masih tetap terus berpikir. Kira-kira apa yang saya akan baca besok? Kira-kira apa yang saya akan tulis nanti setelah saya bangun, setelah saya bangkit dari istirahat saya? Maka ini coba saja. Apalagi ini ketika masa-masa ujian. Misalnya antum belajar malam harian. Malam hari biasanya belajar sampai jam berapa? Jam 11. Ketika capek istirahat, dan sebelum tidur coba antum untuk mengingat-ingat apa yang tadi antum baca kira-kira. Misalnya pelajaran fikih, misalnya antum ingat-ingat tadi apa saja hadis-hadisnya, hukum-hukumnya apa saja. Coba antum ingat-ingat tanpa melihat buku. Jadi sebelum tidur itu diingat-ingat dulu tadi kira-kira yang kita baca apa. Dan insya Allah ini ketika besok paginya pun akan masih menempel ingatan kita. Jadi kita telah baca tadi, belajar, kemudian sebelum tidur juga kita mengingat-ingat kembali. Dan ini sering saya lakukan ketika masa-masa ujian. Jadi kalau sudah capek,
mau dipaksakan lagi tetap nggak bisa. Sudah saya rebahkan, tiduran sambil mengingat-ingat kira-kira tadi apa yang saya baca. Coba antum praktekkan ini. Dan Ibnu Aqil ini dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Jadi waktu istirahatnya pun dia masih berpikir tentang apa yang akan dia baca nanti, apa yang akan dia tulis. Demikian juga Ibnu Aqil, dia pernah mengatakan, sesungguhnya aku pernah memangkas waktu makanku. Pernah memangkas waktu makanku. Jadi kalau makan dia pilih-pilih. Kalau makan dia pilih-pilih. Kira-kira makanan mana yang paling cepat dicerna. Jadi misalnya roti, dia pilih roti yang paling apa? Yang paling lembut mungkin, yang paling empuk misalnya. Ini makanan, kenapa dia lakukan seperti ini? Karena kalau makanannya keras, ini akan membutuhkan kunyahan yang sangat lama sekali. Sampai segininya para ulama memikirkan waktu mereka. Jadi kalau makan pun mereka melihat kira-kira mana makanan yang paling cepat dicerna, sehingga setelah makan mereka kembali lagi untuk membaca kitab, kemudian menulis kitab lagi. Nah ini tentunya berbeda dengan kita. Kalau kita lagi makan, apalagi berkumpul 3-4 orang, bisa sampai berapa jam? 1, 2, 3 jaman. Mungkin makannya cuma 10-15 menit, tapi ngobrolnya yang banyak. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari para ulama ini, bagaimana kesungguhan mereka dalam memanfaatkan waktu-waktu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah waktu tersebut terlewat kecuali di situ mereka gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk kebaikan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau adalah seorang yang sangat mengagumkan. Seandainya kertas-kertas yang telah beliau tulis dibagi pada umur beliau semenjak lahir, maka akan kita dapati bahwa beliau menulis setiap harinya itu 60 lembar lebih. Setiap hari dia menulis 60 lembar lebih. Ini pun kita bagi mulai dari dia lahir. Sekitar 60.000 lebih satu hari. Kira-kira kita bisa tidak? Kita tidak menuntut antum untuk menjadi seperti mereka, tapi kita bisa mengambil faedah dari apa yang mereka lakukan. Jadi bagaimana benar-benarnya kesungguhan mereka dalam memanfaatkan waktu-waktu yang ada. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah, umur beliau sekitar 45 tahun. Akan tapi karya-karya beliau sangat banyak sekali. Antum cari karyanya Imam Nawawi di sini, pasti ada. Syarah Sahih Muslim, bukan cuma satu jilid, berjilid-jilid. Syarah Al-Muhadzab, berjilid-jilid. Raudhatul Talibin. Dan Al-Imam An-Nawawi, beliau pernah dalam satu hari, setiap harinya beliau itu mempelajari 12 mata pelajaran dalam satu hari. Dalam satu hari beliau mempelajari 12 mata pelajaran. Kita cuman berapa pelajaran? 3 pelajaran. 3 pelajaran, itu pun masih ada yang kosong. Demikian juga Al-Imam Asy-Syaukani, dalam satu hari beliau bisa mempelajari 13 mata pelajaran, dibagi sambil mengajar, kemudian juga beliau belajar kepada guru-guru mereka. Jadi ini merupakan bentuk kesungguhan para ulama, perhatian para ulama dalam menggunakan waktu-waktu mereka. Antum silahkan baca, cari kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Antum bisa baca misalnya Safahat min Sabril Ulama. Bagaimana kesabaran para ulama itu dalam menuntut ilmu. Enggak tahu ada enggak di sini, Ustaz? Ada, Safahat min Sabril Ulama. Kemudian juga tadi ini juga di kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi. Ini juga disebutkan. Ini kitabnya kemarin saya bawa, Ustaz. Sudah 3 minggu ini saya bawa. Ini juga di sini disebutkan tentang bagaimana kisah-kisah mereka, bagaimana cara mereka menggunakan waktu mereka
bagaimana cara mereka membaca, bagaimana cara mereka bertemu dengan guru-guru mereka, di sini disebutkan. Jadi ini bukan cuman sekedar adab seorang talibul ilmi, tapi disebutkan juga contoh-contohnya bagaimana para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Ini bagus sekali ini kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi. Ya. Saya rasa cukup ya. Ya, untuk Umdatul Fiqhnya insyaallah tahun depan Ustaz ya. Iya, setahun lagi. Jadi untuk kajian Umdatul Fiqhnya setahun lagi. Ya. Saya sebutkan satu kisah lagi. Kisah Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar ini merupakan salah satu muridnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Hisham ibn Ammar rahimahullah mengatakan, bapakku menjual rumahnya dengan harga 20 dinar. Jadi ayahnya Hisham ibn Ammar ini rela untuk menjual rumahnya untuk apa? Untuk bekal anaknya ke Madinah untuk berhaji sekaligus untuk bertemu dan menuntut ilmu dari Al-Imam Malik rahimahullah. Jadi di sini peran seorang ayah, peran orang tua ini sangat penting dalam membimbing anaknya. Ya. Ketika aku, kata Hisham ibn Ammar, datang di majelisnya Imam Malik rahimahullah, saya membawa berbagai macam permasalahan. Jadi dia sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Fa'ataituhu wa huwa jalisun. Ketika aku mendatangi Imam Malik rahimahullah, dia sedang duduk. Wan nasu yas'alunahu wa huwa yujibuhum. Dan orang-orang yang ada di sekitar Imam Malik, yang hadir di majelisnya Imam Malik, sedang bertanya kepada Imam Malik. Dan Imam Malik apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi Ammar ibn Hisham atau Hisham ibn Ammar ketika datang di majelisnya Imam Malik ini sudah ramai sekali. Banyak apa? Orang-orang yang mengambil faedah, mengambil ilmu dari Imam Malik. Ketika majelisnya ini sudah selesai, maka aku mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, sampaikan kepadaku satu hadis. Sampaikan kepadaku satu hadis. Hadithni. Sampaikan kepadaku satu hadis. Faqala iqra. Imam Malik mengatakan apa? Iqra. Bacalah. Jadi kalau kita belajar mustalah al-hadis, itu ada namanya turuq tahammul al-hadis. Turuq tahammul hadis. Jadi derajat yang paling tinggi adalah apa? As-sima'. Haddatsani. Sima' itu adalah seorang syekh membacakan hadis kepada muridnya. Kemudian yang kedua, qiraah. Qiraah itu seorang murid membacakan hadis kepada gurunya. Jadi yang paling tinggi derajatnya adalah seorang guru membacakan hadis kepada muridnya. Dan yang derajat yang kedua, seorang murid membacakan kepada gurunya. Dan Hisham ibn Ammar rahimahullah ini meminta apa? Imam Malik yang untuk membacakan hadis kepadanya. Saya tidak mau membacakan hadis kepada Imam Malik. Pokoknya antum wahai imam yang membacakan hadis kepada saya. Karena ini derajatnya tinggi. Haddatsani. Haditsni. Bacakan satu hadis kepadaku wahai imam. Tapi Imam Malik tidak mau. Iqra, baca saja. Baca, antum yang baca, saya yang mendengarkan. Tapi Hisham ibn Ammar pinginnya Imam Malik yang membacakan. Karena derajatnya lebih tinggi kalau dalam ilmu mustalahul hadis. Faqultu la bal hadithni. Tidak, pokoknya antum yang harus membacakan hadis kepada saya, kata Hisham ibn Ammar. Dan terus akhirnya lama-lama Imam Malik jengkel dan memerintahkan seseorang untuk memukul siapa? Hisham ibn Ammar. Datanglah Imam Malik mengatakan kepada seorang pemuda, datanglah kepada orang ini dan pukullah dia sebanyak 15 kali. Ya. Fadhahaba bi fadarabani.
Kemudian orang ini, seorang pemuda ini pergi denganku dan aku dipukul sebanyak berapa? 15 kali. Jadi dia tidak mau, pokoknya saya pinginnya Imam Malik yang membacakan hadis kepada saya. Tapi Imam Malik mengatakan apa? Iqra, antum yang bacakan hadis, saya mendengarkan. Jadi kalau mazhabnya orang-orang mana? Orang-orang Syam, itu yang paling tinggi derajatnya adalah seorang guru membacakan hadis kepada muridnya. Tapi kalau menurut mazhabnya orang-orang Hijaz, tidak dibedakan. Meskipun seorang gurunya mau membacakan hadis kepada muridnya ataupun seorang murid membacakan hadisnya, tidak masalah. Oleh karena Imam Malik mengatakan Iqra, baca saja. Imam Malik tidak ingin membacakan hadis kepada Hisham ibn Ammar, sehingga Hisham ibn Ammar ini dipukul sebanyak 15 kali. Kemudian Hisham ibn Ammar ini menangis. Faqala lima yubkika. Kemudian Imam Malik mengatakan kepadaku, apa yang membuatmu menangis? Apakah pukulan tadi itu membuatmu sakit? Kemudian Hisham ibn Ammar menceritakan, sesungguhnya ayahku ini menjual rumahnya untuk bekal saya menuntut ilmu. Tapi sampai di sini apa? Dia tidak mendapatkan hadis, malah mendapatkan pukulan tadi dari Imam Malik. Dan Hisham ibn Ammar ini mengatakan, wala aj'aluka fi hillin, dan saya tidak akan memaafkanmu wahai imam. Engkau telah berbuat zalim kepadaku. Saya datang ingin menuntut ilmu, tapi malah apa? Engkau memukul saya. Dan saya tidak akan memaafkanmu wahai Imam Malik. Seorang murid mengatakan kepada gurunya demikian. Faqala Malik, fama kaffaratuhu. Maka Imam Malik mengatakan, apa tebusannya? Apa tebusannya? Jadi bagaimana caranya biar antum bisa memaafkan saya? Apa kata Hisham ibn Ammar? Tebusannya adalah engkau membacakan hadis untukku sebanyak 15 kali sebagaimana engkau telah memukul saya. Maka apa? Imam Malik membacakan hadis kepada Hisham ibn Ammar sebanyak berapa? 15 kali. Jadi tadi dipukulnya 15, kemudian apa? Imam Malik akhirnya mau membacakan hadis kepada Hisham ibn Ammar 15 kali. Ketika sudah selesai, apa yang dikatakan Hisham ibn Ammar? Ya Imam, zid minad darbi wa zid fil hadis. Pukul lagi saya, tapi dengan syarat antum harus meriwayatkan satu hadis lagi. Ya. Jadi meskipun dia dipukul, dia mau apa? Dengan syarat apa? Dia mendapatkan hadis dari Imam Malik rahimahullah. Ini menunjukkan semangatnya mereka para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Dan masih banyak kisah-kisah para ulama yang menjelaskan tentang semangatnya mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, saya rasa cukup Ustaz ya. Jam 9 ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.